Membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Al-Quran Braille Official, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari pertama pada bulan suci Ramadan ini, saya bisa kembali menjumpai sahabat Al-Quran Braille Official, mudah-mudahan dalam keadaan iman dan Islam, karena kita saat ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali memasuki bulan suci Ramadan. Dan saya tidak sendiri. Di kesempatan yang berbahagia ini saya bersama Bapak Haji Trio Agus Kusmawanto SPDI. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah Kang Haji. Lagi saum? Insya Allah. Mengawali Kang Haji. Mengawali. Hari pertama Ramadan luar biasa. Iya ya, mudah-mudahan kita semua oleh Allah senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa menyelesaikan saum. Amin ya Allah. Baik Pak Haji. Ya. Kita nih kita punya program nih dalam Ramadan ini ya. Betul, Kang Haji. Lebih dari sekedar membaca Al-Quran Braille ya. Lebih dari sekedar membaca Al-Quran Braille. Kenapa? Karena kita memang Qurannya Quran Braille. Kenapa lebih dari sekedar membaca? Karena kita mencoba untuk memahami atau paling tidak mengetahui maksud dari ayat yang kita baca. Ya, Insya Allah. Sekarang kita akan membahas surah apa Pak Haji? Kita akan awali di surah Az-Zariyat ya Kang Haji. Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat, surah yang ke-51. Oke. Iya, di juz ke-26 Kang Haji. Sudah genap. Sudah genap. Itu Pak Haji udah pegang Qurannya? Ya, udah. Oh, adanya ini. Halaman berapa itu Pak Haji? Kalau di sini halaman 35. Nah, 35 di sini Kang Haji. Nah, di Abimah Benten Pak Haji. Nah, bisa ya? Ya, siap Pak Haji. Halaman 35. Oh iya, Pak Haji mah ada baca apa? Lafadznya? Oh, betul. Saya terjemahnya. Oh, iya. Siap Pak Haji. Iya. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah kita bersyukur di awal Ramadan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa lebih dekat dengan Al-Quran tentunya. Dan yang kali ini kita gunakan sebagai media adalah Al-Quran Braille, yang tentu juga secara pemaknaan ataupun isi bacaan insya Allah sama ya. Sambil teman-teman di rumah sambil kita bertilawah, maka silakan di juz ke-26 surah Az-Zariyat ayat surah yang ke-51. Kita akan baca di ayat pertama sampai dengan ke-6. Ya, insya Allah nanti kita akan kupas apa yang Allah maksud dalam surah Az-Zariyat ayat pertama sampai dengan ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-dzariyati dzarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq
wa inna dina lawaqi' sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Saya terjemahannya. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi angin yang menerbangkan debu, demi awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar, dan sungguh hari pembalasan pasti terjadi. Aku dengar dan aku taat. Iya, alhamdulillah. Kita akan coba kupas lebih jauh bagaimana Allah menitipkan atau menurunkan satu qadarullahnya, turun surah Az-Zariyat di bumi Mekah. Itu surah Az-Zariyat ini menurut sebagian para ulama adalah salah satu surah yang dinamakan surah Az-Zariyat karena memang di dalamnya ada istilah atau nama Az-Zariyat itu sendiri yang kata sebagian para ulama itu tidak ditemukan dalam kosakata surat yang lain. Oh, Az-Zariyat hanya ada di sini aja. Surah Az-Zariyat itu hanya ada di surah Az-Zariyat. Jadi istilah ataupun kata kalimah dari Az-Zariyat itu sendiri adalah kalimah yang hanya ada di dalam surah Az-Zariyat dan kita tidak menemukan dalam surah-surah yang lain. Makanya tentu ini menjadi dasar bagaimana para ulama memberikan klasifikasi atau penamaan bahwa surah ini adalah surah Az-Zariyat gitu kan. Jadi kan kalau yang lain mah alif lam mim kan banyak ya. Betul. Atau kan gitu ya. Kalau ini Az-Zariyat memang tidak ditemukan ya. Az-Zariyat tidak ditemukan dalam surah yang lain. Hanya satu-satunya dalam surah ini. Makanya tentu ini menjadi identitas nama dari surah Az-Zariyat. Az-Zariyat itu sendiri? Az-Zariyat itu sendiri gini. Jadi memang Az-Zariyat itu karena memang turunnya di Mekah. Mekah itu identik dengan beberapa penolakan terhadap pengingkaran kaum kafir Quraisy. Jadi bedanya antara surah Makkiyah dengan surah Madaniyah adalah surah Makkiyah itu penguatan terhadap beberapa pondasi. Yang pertama tentu penguatan terhadap pondasi akidah. Ya lebih banyak bicara tentang akidah ya. Iya betul. Karena memang kafir Quraisy itu mereka mengaku bahwa Tuhan mereka adalah Allah, tetapi juga ada keyakinan yang lain. Nah ini yang menjadi masalah. Makanya tentu juga surah Az-Zariyat ini turun untuk menangkal dari sisi akidah. Jadi kalau sudah kita yakin kepada Allah, betul, itu nggak boleh sama yang lain-lain tuh. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Itu termasuk syirik yang besar. Misalnya ada kepercayaan bahwa di sana ada nyai ini, ada itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Di surah Az-Zukhruf ayat 26-27 Allah mengatakan bahwa wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Jadi sesungguhnya Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Jadi sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian ya, dari apa-apa yang kalian sembah. Jadi illalladzina fatarani, aku hanya bergantung kepada fatarani, Rabb atau zat yang menciptakan aku saja. Gitu. Jadi memang tidak ada kesempatan sedikit pun untuk membuka peluang adanya tandingan bagi Allah. Nah, ini yang disebut dengan syirik. Jadi tidak boleh ada yang bilang, nu ngagegeh tangka caringin tuh nggak boleh ya. Yang menguasai pohon ini gitu ya. Iya, itu kemusyrikan dan itu bisa menurut sebagian para ulama dikatakan bahwa bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Oh, iya. Sangat disayangkan ya kita berpuasa. Kita percaya kepada Allah, tapi kita masih juga percaya ada hal-hal lain. Nah itu dia. Jadi tugas kita adalah wa kafara min dunillah. Jadi mengingkari setiap kekuatan lain selain dari Allah. Itu faqad kafar. Jadi kalau sudah mengakui bahwa adanya kekuatan lain selain dari Allah, maka dia kafir gitu. Kafir.
Dan perbandingannya saja kita percaya kepada tatoyur gitu ya. Oh, hari ini kayaknya hari yang jelek. Itu minimal dia terjebak dalam kesyirikan yang kecil. Oh, hitung-hitungan hari juga kurang, tidak boleh itu ya? Tidak boleh. Kesyirikan yang kecil itu kalau kita dilihat dari hukum dia statusnya termasuk dosa yang besar daripada dosa berzina, dosa mencuri, dosa bermabuk dan sebagainya. Itu syirik kecil berarti adalah dosa yang besar dari dosa-dosa yang besar. Oh, jadi apalagi kan puasa ini diserukan kepada orang-orang yang beriman. Betul. Artinya orang-orang yang berlepas diri dari hal-hal yang kayak tadi ya. Percaya ada pada ini pemilik laut ini, penguasa pohon ini, kan gitu. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Kemudian yakin ada hari ini adalah harinya kan gitu ya. Sehingga mau nikah atau apapun harus ngitung-ngitung dulu datang ke paranormal. Itu nggak boleh ya. Iya, budaya kita kan begitu ya. Waduh. Hari yang baik. Kita semua hari baik. Ya, makanya tentu juga di Az-Zariyat ayat pertama ini Allah bersumpah wadzariyati dzarwa, dan demi angin yang bertiup kencang. Kenapa Allah menjadikan angin sebagai sumpah? Karena memang Allah ingin membuktikan bahwa ingin menjelaskan, menggambarkan kepada kita bahwa ini angin yang gede ini pasukannya Allah, tentaranya Allah, itu yang mengendalikan siapa? Allah. Iya. Kalau dikatakan kepada kafir Quraisy waktu itu, apakah kalian bisa membuat angin seperti ini? Tidak bisa. Gitu. Iya ya, seperti yang di Los Angeles itu ya. Itu kan bisa diacak-acak itu kota yang jadi impian. Merasa juga sih pengen ke sana itu, tetapi ada hoream Pak Haji kan gitu ya. Oh gitu. Tadi kan demi angin, terus demi awan. Iya. Ini juga adalah gambaran-gambaran dari kekuasaan Allah. Falhamilati wiqra, dan demi awan yang mengandung air hujan. Jadi ini gambaran-gambaran bahwa betapa Allah itu ingin menceritakan kepada makhluk ya, bahwa angin itu berada di bawah kendali kuasanya Allah. Tabarakallah Rabbul Alamin. Jadi Allah Maha memberkahi dan angin itu diberkahi. Ya. Jangan sampai juga sebagian para ulama tidak bolehkan, melarang orang-orang yang mengutuk angin. Ini gara-gara angin. Gara-gara angin. Nah, itu dia. Kenapa Los Angeles itu sampai ini gara-gara angin? Ya. Itu nggak boleh ya? Itu nggak boleh. Ya, itu tadi tabarakallah Rabbul Alamin. Allah yang menentukan, Allah yang mengkodarkan. Rabbul Alamin, Allah yang mengurus semuanya. Ya, kalau memang dihitung-hitung, ini rugi atau kieu, Allah tebut kieu, itu tidak boleh. Ini yang sebenarnya di luar kendali kita. Ya, pendek kata surah ini adalah tujuannya untuk memperkuat akidah kita bahwa sesungguhnya tidak ada lagi yang berkuasa kecuali Allah, dan tidak ada lagi yang berkehendak yang maha dahsyat kehendaknya melainkan kehendak Allah. Begitu ya Pak Haji? Luar biasa. Innama tu'aduna la shadiq, dan sumpah-sumpah ini menggambarkan bahwa apapun yang dijanjikan oleh Allah itu akan terjadi. Iya, akan terjadi. Dan itu innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah ingkar janji kan? Iya, betul. Iya kan? Kalau Allah sudah begini, pasti akan terjadi. Iya. Termasuk dalam berbagai aspek kehidupan ya, Kang Haji. Iya. Termasuk dalam rezeki ya. Rezeki itu. Iya. Iya, betul. Janji Allah setiap manusia pasti ada rezekinya. Karena ini di ayat 5 itu di ayat 4 itu demi malaikat yang membagi-bagikan rezeki ya. Iya. Luar biasa. Jangankan manusia ya, semut aja ada rezekinya. Baik Pak Haji, terima kasih. Luar biasa pemirsa. Mudah-mudahan nih awal Ramadan ini kita belum telat untuk senantiasa memperkuat pondasi keimanan kita dengan menghilangkan Tuhan-Tuhan yang lain, menghilangkan kepercayaan yang lain yang ada di hati kita, kecuali percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Haji, sip ya. Kita bertemu lagi besok insya Allah Pak Haji ya. Mudah-mudahan pendengar perasaan siaran di radio ini ya. Pemirsa, mudah-mudahan besok kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya Entang Kurniawan. Saya Tri Agus Kusmawanto. Mohon pamit. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.